Kalian yang tinggal di Jakarta tentu nggak asing sama iring-iringan patwal semacam ini. Pejabat yang dikawal sama personel patwal. Nah, pengawalan pejabat semacam ini ternyata udah banyak bikin masyarakat jengah. Nggak jarang rombongan pejabat ini minta diprioritasin di jalanan Jakarta yang lagi macet. Dengan jumlah rangkaian yang seringnya nggak cuma buat satu orang pejabat aja. Oh iya, ini pejabat selain presiden dan wakil presiden ya. Misalnya kita ngomongin rombongan patwal menteri. Kalau kita lihat video-video pengawalan menteri yang berseliweran di TikTok, rata-rata satu mobil menteri dikawal oleh 2 4-rider dan diikuti 1 hingga 2 mobil lainnya. Bahkan ada juga yang didampingi personel ADC bermotor. Ada yang iring-iringannya lebih banyak, tapi ada juga yang hanya dikawal 1 personel 4-rider. Yang buru-buru tetap telat, yang macet makin macet. Rombongan kayak gini bukan cara yang efisien buat mobilisasi pejabat. Dari beberapa video yang ada, kita asumsikan saja satu rangkaian pengawalan pejabat rata-rata terdiri dari 1 4-rider, 1 mobil pejabat yang terhormat, dan 1 lagi mobil berisi staf ahli dan dokumentasi, misalnya. Nah, 1 4-rider dikendarai personel tunggal. 1 mobil pejabat standarnya MPV, kapasitas 6 orang, itu pun kalau penuh. 1 lagi mobil tambahan sama MPV juga, kapasitas 6 orang, itu pun juga kalau penuh. Jadi dalam satu rangkaian pejabat rata-rata ada 13 orang. Tapi apakah mobil rombongan menteri selalu penuh? Kita anggap aja iya. Coba kita bayangkan suatu hari saat digelar rapat kabinet. Ada 53 menteri dan pejabat setingkat menteri yang berkumpul di kantor presiden di Kompleks Istana, Jakarta. Jika para menteri ini berangkat dari rumah dinas ataupun kantornya, seenggaknya ada pergerakan 455 orang dalam 1 hingga 2 jam sebelum dan sesudah rapat kabinet. 455 orang bisa diangkut ke dalam 8 bus listrik Transjakarta tipe K9. Itu pun masih ada 1 bus yang lowong. Bus Transjakarta tipe ini muat kapasitas 60 orang, dengan 37-nya bisa duduk. Kalau 8 armada dideretkan ke belakang, total panjangnya kurang lebih 100 meter. Coba bandingkan dengan 1 4-rider dan 2 MPV yang panjangnya kurang lebih 12 meter. Dikali 53 rombongan, panjangnya lebih dari 636 meter atau kira-kira 6 kali lipat dari total ruang yang digunakan kalau mereka pakai bus Transjakarta. Artinya 6 rombongan menteri bisa dimuat hanya dalam 1 unit bus. Efisien kan? Tentu nggak mungkin pemerintah nyediain bus Transjakarta buat jemput satu-satu menteri dan jajarannya. Ini cuma buat perbandingan aja seberapa efisien ruas jalan kita kalau para menteri nggak dikawal pakai mobil dan 4-rider di jalanan. Dari segini, jadi segini. Ini kita cuma ngomongin rombongan menteri ketika ada rapat kabinet. Kenyataannya, pejabat level wakil menteri, dirjen, anggota legislatif, dan pejabat lain sering bikin rombongan kayak gini juga. Yang buru-buru tetap telat, yang macet makin macet. Kalau satu rombongan menteri pulang pergi naik Transjakarta dengan asumsi jumlah orang yang sama, negara hanya perlu nganggarin Rp91.000 per kementerian, per rapat. Kalau soal keamanan menteri, ya itu tugasnya pengamanan dan pengawalan. Gimana menurut kamu?